Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian, khususnya program studi sosiologi semester 6 di mata kuliah advokasi sosial. Jadi untuk pertemuan 3 dan beberapa pertemuan ke depan akan bersama saya ya. Dan sebelumnya pasti sudah berjumpa dengan Pak Waldi di pertemuan awal, di pertemuan 1 dan 2, dan saya rasa sudah cukup untuk pemahaman awal ya terkait definisi dan pengertian terkait advokasi sosial. Nah, di pertemuan 3 sampai beberapa pertemuan ke depan akan saya ampu mata kuliah advokasi ini, dan kita akan membahas beberapa topik menarik terkait advokasi sosial, salah satunya terkait topik hari ini yaitu jenis dan tahapan advokasi sosial. Nah, ini materi yang sudah saya share sebetulnya di grup, jadi nanti kalian bisa cek sendiri di adlink masing-masing ya, di adlink grup itu. Dan memang yang saya kirim di adlink itu hanya highlights saja, jadi detailnya akan saya jelaskan pada hari ini, walaupun nanti tidak akan terlalu lama gitu ya, karena tidak se-fleksibel dan seleluasa ketika kita pertemuan offline. Baik, sebelum memulai terkait materi jenis dan tahapan advokasi, saya ingin kenalan dulu. Nanti pas offline juga saya ingin kenalan dengan kalian ya satu persatu. Nah, ini nama saya Yudi Setiawan, jadi kebanyakan mahasiswa bisa memanggil Yudi, Pak Yudi, atau uh, Mas Yudi juga boleh. Saya kebetulan di home base prodi baru ya, prodi hubungan internasional, yang memang kepakaran saya sebetulnya di regionalisme keuangan maritim dan literasi digital internasional. Mengapa kemudian saya mengampu mata kuliah advokasi sosial? Yang pertama karena saya ditunjuk oleh Pak Herza. Yang kedua karena memang isu advokasi sosial ini sangat erat kaitannya dengan ilmu hubungan internasional ya, atau isu-isu hubungan internasional. Nah, mengapa? Ya, sangat erat sekali karena suara-suara rakyat itu bisa terdengar, bisa didengar oleh masyarakat global. Contohnya misalkan apa ya? Contoh yang lagi sedang hangat itu adalah contoh Ketua BEM UGM yang menyurati UNICEF ya terkait kasus seorang siswa SD yang meninggal di Ngada, NTT. Nah, ini kan menjadi bukan perhatian nasional lagi, tetapi perhatian global. Artinya ada advokasi-advokasi yang dilakukan oleh segelintir kelompok atau sekelompok orang untuk menyuarakan hak-hak kawan-kawan atau kelompok-kelompok atau orang-orang yang termarginalkan. Nah, ini kan menjadi isu-isu hubungan internasional juga. Nah, ini sangat menarik sebetulnya. Nah, mengapa kemudian saya juga tertarik untuk mengajar advokasi sosial. Nah, ini singkatnya terkait biodata saya. Kemudian, nah saya akan langsung masuk ke materi saja ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan bahas jenis dan tahapan. Tapi sebelumnya, pasti di pertemuan sebelumnya, kawan-kawan prodi sosiologi semester 6 yang mata kuliah advokasi sosial ini sudah dapat arti dari advokasi atau advokasi sosial itu ya. Nah, kalau kita lihat secara harfiah, artinya ada advokasi itu kan membela ya. Ini kan berasal dari kata kerja bahasa Inggris ya, advocate, yang kalau kita terjemahkan membela ya. Ya, istilah membela, mendorong, kemudian yang sejenisnya seperti itu kira-kira. Nah, kalau kita kombinasikan kata advokasi dan sosial artinya apa? Ya, kita membela atau memperjuangkan hak-hak kelompok yang tidak mampu memperjuangkan kepentingannya sendiri. Artinya ada sebuah kasus misalkan, tapi dia tidak memiliki kekuatan baik secara hukum maupun secara moral sosial, sehingga dia perlu mendapat dukungan secara sosial. Makanya disebut advokasi sosial. Nah, kalau kita melihat jenis-jenis advokasi sosial ini, ya kalau kita lihat secara umum ada 4 ya. Advokasi kebijakan, kemudian ada juga advokasi publik, kemudian ada lagi advokasi kasus, dan ada juga advokasi sistemik. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Nah, kita lihat dari advokasi kebijakan. Ya, kalau advokasi kebijakan ya fokusnya pada gimana supaya orang advocate, orang melakukan gerakan advokasi itu yang berubah itu kebijakan, peraturan atau legislasi di tingkat pemerintah. Ya, tujuannya memperbaiki kebijakan yang harus pro ke masyarakat. Nah, ini kan kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh-contohnya. Misalkan apa? Contohnya pendampingan terhadap orang-orang yang di PHK secara sepihak. Muncullah serikat buruh. Itu kan gerakan-gerakan atau komunitas-komunitas yang pro ke sana. Ya, kemudian misalkan pendampingan korban penggusuran lahan, misalkan seperti itu. Muncul apa LSM LSM yang kemudian membantu mereka mengadvocate kasus itu gitu ya. Atau misalkan mendorong adanya revisi perda
Nah, itu kan juga bisa. Jadi peraturan daerahnya tidak sesuai atau tidak memihak kepada rakyat sehingga perlu adanya gerakan advokasi kebijakan. Nah, ini kan kita bisa lakukan, kan ada lagi advokasi ini kebijakan lingkungan misalkan. Sekarang kalau di Bangka Timah ini banyak dikeruk dan itu tidak ramah lingkungan. Nah, makanya muncul AMDAL ya. Nah, ini yang kemudian menjadi concern di advokasi kebijakan. Artinya apa? Upaya memengaruhi aturan, undang-undang atau kebijakan publik itu sendiri. Secara garis besarnya kurang lebih seperti itu. Nah, advokasi publik sendiri apa? Nah, kalau kita lihat advokasi publik ini kan gimana eh, seseorang atau kelompok bisa mempengaruhi opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan dapat dukungan masyarakat juga gitu terhadap isu sosial yang sedang terjadi. Nah, ini biasanya kalau kita lihat di sosmed ya, di sosmed itu sering sekali muncul hashtag atau tagar gitu ya. Misalkan Save KPK, ya, misalkan Save Aru, ya dulu pernah ada Save Aru itu kepulauan yang ada di timur Maluku ya, dan itu terancam kepulauan itu terancam digusur atau ditebang pohon-pohon di sana itu untuk dibangun perkebunan teh. Nah, kemudian muncul gerakan-gerakan publik ya, berupa demonstrasi dan kampanye publik lewat media sosial. Nah, kalau misalkan pohon-pohon di Kepulauan Aru itu ditebang dan pohon-pohonnya banyak yang tumbang, ya akan mengancam habitat asli sana. Ya ada burung kakak tua, kemudian kakak tua raja, ada cendrawasih, kemudian uh, biota-biota laut di sana juga pastinya terkena dampak ya seperti itu karena di sana kepulauan. Nah ini bisa menjadi sebuah gerakan publik, sebuah gerakan advokasi publik. Ya kalau kita lihat eh, contoh-contoh yang lain banyak sekali petisi ya petisi-petisi kemudian aksi damai dan apa ya dulu tuh pernah ada yang Indonesia Darurat itu juga termasuk kan advokasi publik ya mungkin kawan-kawan yang pakai sosial media Instagram pernah lihat ya yang tagar Indonesia Darurat itu ya yang logonya biru kemudian ada logo Garuda kemudian ya seperti itulah pokoknya ya jadi itu salah satu bentuk advokasi ya bentuk advokasi. Nah itu advokasi publik. Nah, kemudian ada advokasi kasus. Kalau kita lihat advokasi kasus ini yang mungkin kalau kita banyak sekali terjadi ya. Nah, kasus Ferdi Sambo itu termasuk advokasi kasus ya. Si Richard Eliezer-nya itu termasuk advokasi kasus. Jadi dukungan pembelaan hak individu yang mengalami masalah atau ketidakadilan. Kemudian contohnya advokasi terhadap keluarga atau individu untuk mendapatkan layanan tertentu. Ya, contoh-contoh yang lain juga banyak sekali ya, kayak misalkan ya, tadi misalkan pendampingan korban kekerasan yang dia sebenarnya secara hukum mungkin secara moral dan sosial dia tidak mendapatkan banyak dukungan tapi dengan adanya advokasi kasus dia kemudian menjadi apa ya menjadi eh, ada pendampingan menjadi ada orang yang menolong kemudian mengadvokasi dia sehingga bisa terlepas dari jerat kasus kayak contoh yang lain misalkan nenek Marsinah di Banyumas kalau nggak salah saya beliau mencuri tiga kokoa itu buah coklat itu kemudian di apa ya dikriminalisasi sehingga muncul tagar bebaskan Marsinah. Nah ini kan sebetulnya kalau kita identifikasi secara isu kan itu masuk ke dalam kriminalisasi rakyat kecil ya. Tetapi kalau kita lihat secara advokasi, ini merupakan bentuk advokasi kasus dari seorang nenek yang kemudian dituduh mencuri, yang kemudian dikriminalisasi. Hanya tiga kokoa. Bagaimana dengan para koruptor yang mencuri miliaran rupiah gitu kan dari negara kita? Ini kan sangat ironis sekali. Nah, itu yang kemudian munculnya gerakan-gerakan apa? Gerakan-gerakan advokasi seperti itu ya. Nah, yang terakhir untuk advokasi, jenis advokasi itu advokasi sistemik. Ya, advokasi sistemik ini perubahan struktural atau sistem sosial luas, bukan hanya kasus saja, tapi sistem kelembagaan, budaya, praktik yang yang lebih besar ya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa contoh sebetulnya untuk advokasi sistemik ini. Ya, kalau misalkan kita kasih contoh ya, misalkan Mbak saya ambil contoh satu. Nah, undang-undang TPKS misalkan. Undang-undang TPKS itu kan tindak pidana kekerasan seksual. Itu kan undang-undang yang sebetulnya sebelum tahun 2022 itu belum ada undang-undangnya ya. Jadi korban-korban kekerasan seksual itu dia tidak memiliki
eh, apa ya, tameng hukum kemudian untuk menjerat pelaku-pelakunya. Nah, yang hanya ada di undang-undang tindak pidana itu yaitu perkosaan ya kan. Nah, itu kalau kalau dia pelecehan dan perkosaan seperti itu. Nah, ini kemudian yang harus kita ubah bukan hanya undang-undangnya saja, tetapi banyak aspek ya, budaya, kemudian kita harus advokasi juga ke pemerintah melalui Kemkumham untuk mengubah undang-undang, kemudian untuk ke DPR juga kita adakan diskusi, sehingga yang diubah itu bukan hanya satu aspek, tapi banyak aspek. Makanya disebut advokasi sistemik ya, tersistematis gitu. Jadi dari pemangku kebijakannya, dari pembuat undang-undang, pengesahan badan legislasinya di DPR RI, kemudian budaya kita juga seperti itu. Kita lihat seperti apa ya kan, data-data korban juga ternyata banyak yang berindikasi menjadi korban TPKS ini ya, tindak pidana kekerasan seksual, yang pada akhirnya setelah melakukan gerakan advokasi sistemik ini pada tahun 2022 disahkanlah undang-undang TPKS itu. Nah, itu yang kemudian menjadi suatu keberhasilan dari sebuah gerakan advokasi adalah hasil dari advokasi itu dapat diimplementasikan dalam masyarakat. Nah, itu ya, itu contoh sederhana saja. Oke, nah kemudian kalau kita lihat lagi, ini langkah-langkah advokasi. Kalau kita lihat ada 7 ya. Tahap 1 identifikasi, tahap 2 memilih sasaran, tahap 3 penelitian riset, kemudian tahap 4 membangun pesan, tahap 5 mobilisasi dan koalisi, tahap 6 implementasi tindakan, dan tahap 7 ada evaluasi tindakan. Nah, ini kan tahap-tahapan yang kemudian ketika kita ingin melakukan sebuah advokasi harus kita pikirkan dulu matang-matang. Ya. Identifikasi masalah itu maksudnya apa? Misalkan apa? Menentukan persoalan yang ada di masyarakat. Apa, siapa, di mana, dampaknya apa, itu harus kita identifikasi dulu. Jadi sebelum melakukan advokasi, kita wajib riset gitu ya. Tidak langsung, oke, kita lakukan advokasi turun ke jalan, kemudian kita bikin gerakan hashtag dan segala macam di media sosial. Tidak seperti itu. Jadi ada riset-riset awal seperti itu ya. Kemudian pengumpulan data fakta. Kita himpun bukti, statistik, kesaksian, dokumen pendukungnya. Kemudian persoalannya sudah ada, bukti data-datanya sudah ada, baru kemudian kita analisis. Kita analisis dan kemudian kita uh, cek pihak-pihak terkait yang kemudian memang terlibat atau bisa kita lakukan apa namanya kerjasama dengan LSM misalnya, salah satu contohnya seperti itu kira-kira. Nah, yang kita lakukan apa? Menganalisis akar masalah serta siapa yang berwenang mengambil keputusan. Ya, itu. Kemudian perumusan tujuan dan strategi. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, pesan dan strategi ini penting sekali ya, karena apa ya? Kalau kita lihat, eh, kita harus tahu siapa yang ingin diubah dan bagaimana cara mencapainya. Jadi kalau kita nggak tahu cara mengubah sebuah isu melalui sebuah gerakan, maka tujuan dari advokasi atau gerakan sebuah advokasi itu ya bisa dipastikan ya tidak jelas seperti itu. Maka harus kita tentukan juga tujuan dan strateginya. Strateginya seperti apa gitu ya. Kemudian melakukan aksi nyata. Misalkan melakukan advokasi, contohnya misalkan audiensi, koalisi ya kan. Nah, kemudian monitoring dan evaluasi, menilai apakah advokasi ini berhasil atau perlu diperbaiki. Nah, ini yang kemudian menjadi tahapan-tahapan dari advokasi sosial itu sendiri. Nah, kalau misalkan saya contohkan lagi misalkan dari 7 tahapan ini eh, kita ingin melihat sebuah kasus, satu kasus, tapi kita identifikasi melalui 7 tahapan. Ya tadi misalkan kasusnya kasus eh, sistem hukum nasional lah ya. Misalkan kayak ya tadi ribuan korban kekerasan seksual ini tidak mendapat keadilan. Ya kan? Karena apa? Karena hukum pidana hanya mengatur perkosaan dan belum mengatur bentuk seperti pelecehan, eksploitasi ya dan seterusnya. Nah, itu masalah awal, itu identifikasi isunya. Kemudian tahap 2 kalau kita lihat, kita kembali lagi ke tahap 2 misalkan, tahap 2 apa? Memilih sasaran dan tujuan advokasi. Nah, sasaran itu siapa? Sasaran advokasi kita adalah DPR RI dan pemerintah. Ya, DPR RI itu dalam artian karena mereka yang punya palu untuk mengesahkan undang-undang. Kenapa pemerintah? Pemerintah Kemkumham kenapa? Sasarannya juga itu karena mereka lah eh, yang punya draft, kemudian yang bisa mengusulkan draft ke DPR RI, kemudian bisa dari DPR RI untuk disahkan menjadi sebuah undang-undang baru seperti itu. Nah, tujuannya apa?
advokasi kita? Ya tujuannya tadi cuma satu, lahirnya undang-undang khusus yang melindungi korban kekerasan seksual. Jadi runutnya seperti itu, kawan-kawan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tahap 3, itu kan ada penelitian dan analisis. Nah, apa yang kita teliti dari kasus TPKS ini? Yang kita teliti adalah, misalkan kita riset dulu, mengumpulkan data, ya, data korban, kemudian nyusun naskah akademiknya, kemudian ya itu kan misalkan pemerintah yang nyusun naskah akademik untuk undang-undang itu, kemudian membandingkan hukum Indonesia dengan standar HAM internasional ya. Nah, kalau kita lihat standar HAM internasional di deklarasi PBB itu tahun, saya lupa tahunnya itu ya, tapi sudah ada aturan terkait kekerasan seksual ini. Nah ini sebetulnya harus diturunkan menjadi undang-undang di Indonesia juga ya untuk melindungi korban-korban TPKS itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi langkah keempat adalah membangun pesan dan strategi. Nah, kita bangun pesan dan strategi. Pesannya apa yang ingin kita sampaikan melalui advokasi sosial TPKS ini? Ya, pesannya adalah korban kekerasan seksual itu tidak dilindungi hukum negara. Itu pesannya kan. Strateginya gimana? Lobby DPR, kampanye media, testimoni korban, dan kita lakukan tekanan publik sehingga DPR kan biasanya kalau sudah menjadi viral dan tekanan publik itu sudah besar sekali, biasanya langsung ditindak tuh ya. Nah, negara kita kan no viral, no justice, kemudian ya kita bisa lakukan hal-hal itu, kemudian tujuannya satu sebetulnya supaya adanya keadilan bagi korban-korban TPKS. Nah, itu langkah keempat, pesan dan strateginya. Nah, langkah kelima dari kasus TPKS itu apa? Mobilisasi dan koalisi. Contohnya mobilisasi dan koalisi apa? Adanya koalisi besar, misalkan dengan Komnas Perempuan koalisinya ya. Kemudian ada dari LSM, lembaga swadaya masyarakat, ada dari akademisi, media, dan pastinya aktivis mahasiswa. Kalau elemen-elemen ini bekerja sama dalam satu kesatuan, maka bukan tidak mungkin undang-undang itu akan mengalami percepatan untuk disahkan. Nah, itu penting sekali ya, koalisi itu. Nah, kemudian ada lagi apa? Implementasi dan tindakan. Ya, implementasi dan tindakannya apa? Audiensi tadi, demonstrasi, petisi, pemberitaan media, tekanan politik. Yang ini kemudian isu ini akan menjadi isu nasional yang menjadi menarik perhatian publik, tentunya menarik perhatian pemangku kebijakan. Nah, ini yang kemudian harapannya setelah menjadi atensi dari pemangku kebijakan, segera disahkan dan segera dilaksanakan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan hasil. Nah, kalau kita lihat evaluasi dan tindak lanjut ini atau hasil ini, ya hasilnya dari TPKS itu adalah tahun 2022. DPR akhirnya mengesahkan undang-undang. Bukan rancangan lagi, sudah undang-undang TPKS. Artinya apa? Sistem hukum pidana Indonesia berubah, yang tadinya cuma melindungi korban perkosaan, sekarang sudah ada korban eksploitasi dan pelecehan seksual sudah masuk dalam ranah pidana. Kemudian artinya apa lagi? Jutaan korban TPKS itu sekarang memiliki perlindungan hukum. Jadi kalau misalkan ada pelanggaran ya bisa saja dilaporkan seperti itu. Karena nanti ada delik hukumnya. Kalau dulu mungkin pas dilaporkan tidak bisa ditindak karena tidak ada aturan hukum, tidak ada undang-undangnya gitu. Ya kan? Nah, kalau misalkan contohnya saja nih, misalkan tidak ada undang-undang untuk maling, ya kan? Maling ini kan banyak ya, maling dengan pencurian dengan tidak kekerasan dan pencurian ringan dan seterusnya. Nah, kalau tidak ada undang-undang itu, orang banyak maling. Kenapa? Orang maling kemudian tidak ada undang-undangnya, ya udah nggak bisa dihukum gitu. Walaupun dia maling, secara agama salah gitu ya. Nah, secara sosial, jadi tidak bisa dihukum juga karena apa? Ya, tidak ada undang-undang legal yang apa ya, menjerat pelaku gitu. Nah, sama dengan TPKS sebelum adanya undang-undang ya, maka pelakunya bebas berkeliaran. Tapi setelah adanya undang-undang, maka ini menjadi apa ya, ruang 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 geraknya menjadi terbatas seperti itu karena ada aturan hukum yang membatasi itu. Oke. Nah, kemudian karakteristik proses advokasi, saya rasa ini sama dengan tadi yang sudah saya jelaskan. Teori-teorinya ada 5, ya. Ada Karl Marx, Emil Durkheim, ada Herbert Mead, kemudian ada Weber dan Charles Tilly. Kita lihat satu-satu, singkat saja ya. Teori konflik Karl Marx. Nah, silakan kawan-kawan lihat. Nah, kalau Karl Marx ini pandangan utamanya kan masyarakat itu adalah arena pertarungan kepentingan antar kelompok yang memiliki kekuasaan. Kaitannya dengan advokasi sosial Rito Sarma adalah mengidentifikasi siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan oleh kebijakan. Kalau menurut Karl Marx itu. Jadi sejalan dengan teori konflik, kalau kita lihat kebijakan publik sering melindungi kelompok dominan. Advokasi fungsinya apa? Sebagai alat perlawanan struktural. Nah, makanya muncul advokasi. Karena kebijakan publik itu selalu melindungi kelompok dominan, penguasa, elit.
Nah, nah, advokasi muncul supaya menjadi alat atau sebagai alat untuk perlawanan struktural tadi. Nah, itu ya, itu highlight dari teori Karl Marx. Nah, kemudian kalau teori Emil Durkheim, teori struktural fungsional, kalau kita lihat, nah di situ kan ada pandangan utama ya. Pandangan utamanya apa? Masyarakat itu adalah sistem dengan bagian-bagian yang harus bekerja secara harmonis. Kaitannya dengan advokasi apa? Ya, isu sosial itu muncul ketika sistem tidak bekerja. Sistem yang sudah ada itu tidak bekerja. Sehingga muncul advokasi, pembelaan-pembelaan. Bayangkan kalau sistemnya bekerja ya tidak akan mungkin ada advokasi. Ya, yang ada itu provokator-provokator kiri aja itu. Tapi kalau misalnya sistemnya tidak bekerja, pasti muncul advokasi untuk membela kepentingan masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya memperbaiki fungsi yang rusak tadi, yang tidak bekerja tadi. Muncul advokasi, bisa jadi advokasi publik, bisa jadi advokasi kebijakan ya. Nah, itu. Kemudian kalau kita lihat advokasi itu ya mekanisme koreksi sosial. Jadi kalau ada yang tidak beres, muncul advokasi. Kalau yang tidak beres, muncul advokasi. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang ketiga, teori interaksionalisme simbolik. Ya. Nah, teori interaksionalisme simbolik itu pandangan utama menurut George Herbert Mead itu adalah makna sosial yang dibentuk melalui komunikasi, simbol, dan bahasa ya. Jadi kaitannya dengan tahapan advokasi, ya, ada tahapan penyusunan pesan advokasi, ada kampanye publik dan framing isu. Ya, kemudian kalau kita kita lihat contoh yang misalkan lebih lebih luas ya dari teori teori interaksionisme simbolik ini, maka bisa kita ambil contoh misalkan gini aja deh. Misalkan mahasiswa ketika masuk ke kampus dia menggunakan alma mater eh, UBB. Satpam pasti sudah bisa mengenali dan memperbolehkan masuk kan ya silakan masuk aja karena kamu mahasiswa UBB dan dosen pun pasti akan melayani ketika kalian duduk di kelas karena kalian mahasiswa UBB. Jadi bayangkan kalau kalian menggunakan alma mater kampus lain masuk ke kampus UBB kemudian duduk di kelas untuk mengikuti perkuliahan apakah kemudian diizinkan? Ya, tidak. Karena secara simbolik kalian bukan mahasiswa kampus itu. Nah, sehingga yang terjadi adalah munculnya advokasi advokasi sosial. Nah, yang ini kemudian menjadi apa ya? Menjadi pembahasan juga dalam teori-teori khususnya teori-teori eh, yang dikemukakan oleh George Herbert Mead gitu ya. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teori kekuasaan. Ya. Teori kekuasaan dari Max Weber ya. Nah, Max Weber bilang bahwa teori kekuasaan dari Max Weber ini bilang bahwa pandangan utama adalah kekuasaan. Kekuasaan itu gimana kemampuan mempengaruhi orang lain meskipun ada perlawanan. Jadi kaitannya dengan advokasi apa? Adanya tahap identifikasi target advokasi, adanya pemetaan siapa yang membuat keputusan. Nah, isu ini sesuai dengan Weber. Weber bilang advokasi itu strategi mempengaruhi pusat kekuasaan. Ya. Ada negosiasi, tekanan terhadap otoritas dan lain sebagainya. Jadi teori teori Weber ini kalau kita lihat contoh-contohnya banyak sih sebetulnya teori kekuasaan itu ya. Kalau misalkan kita ingin ambil contoh uh, dekan misalkan contohnya dekan itu berhak uh, misalkan atau korprodi dari sebuah program studi itu berhak melarang dosennya untuk mengajar di kelas karena misalkan si dosen memiliki masalah tertentu entah masalah kesehatan entah masalah yang lain seperti itu berhak karena dia memiliki kekuasaan relasi tetapi kalau dosen itu tiba-tiba dia tidak memiliki masalah apapun kemudian dilarang mengajar di kelas itu akan memunculkan advokasi. Jadi kita bisa klasifikasikan misalkan advokasinya masuk ke kasus. Kalau mahasiswanya tidak senang juga bisa masuk ke advokasi kebijakan seperti itu. Mahasiswanya pengen diajar oleh bapak itu, tetapi atau ibu itu, tetapi prodinya tidak mengizinkan. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Nah, itu bisa menimbulkan advokasi-advokasi juga seperti itu ya. Itu contoh kecilnya saja. Kemudian yang terakhir ada teori gerakan sosial. Kalau kita lihat situ, teori gerakan sosial ini oleh Charles Tilly bilang bahwa perubahan sosial itu lahir dari mobilisasi kolektif. Ya kaitannya dengan advokasi ya mobilisasi aksi publik dan membangun koalisi itu
itu cermin dari gerakan sosial terorganisir ya. Karena apa? Kita mobilisasi aksi publik itu kan pastinya ada gerakan, ada apa ya? Ada kong kali kong, ada kemudian koordinasi satu sama lain yang kemudian menghasilkan sebuah gerakan sosial yang terorganisir. Oke, nah ini tugas terstrukturnya. Nanti saya minta masing-masing orang ya silakan di ini tanggalnya belum saya ubah ya, tanggalnya belum saya ubah, coba saya ubah dulu sebentar. Nah, ini ada tugas terstruktur. Nah, untuk tugas terstruktur ini karena besok tanggal 24, jadi tanggal 25 ya, tanggal 25. Oke. Nah, ini saya share ulang. Nah, baik. Nah, untuk tugas terstrukturnya nanti silakan bentuk kelompok ya, bentuk kelompok, kemudian gunakan teori gunakan satu dari 5 teori yang tadi dijelaskan. Mungkin saya nggak bisa jelaskan detail kalau di offline ya, di online, nanti di offline saya akan kasih pemahaman lebih ya. Nah, memang agak terbatas. Nah, nanti gunakan satu dari 5 teori untuk menganalisis kasus tersebut ya. Jadi misalkan ada satu kasus advokasi sosial, jelaskan menggunakan aktornya siapa. Aktornya itu maksudnya pelakunya siapa. Misalkan contoh ada yang kemarin di Ketua Senat UGM itu ya, Ketua Senat, Ketua BEM UGM. Aktornya apa? Ketua BEM UGM. BEM mana lagi? BEM mana lagi? Isunya apa? Isunya tentang kebijakan ini, misalkan. Bentuk advokasinya apa? Tulis, misalkan bentuk advokasinya eh, apa namanya itu? Kampanye sosial media, kampanye melalui media sosial, kemudian diskusi publik dan lain sebagainya. Nah, hasilnya apa? Jadi kalau misalkan kalian nanti melihat isu terkini, nah, cari yang sudah ada hasilnya ya gitu, bukan yang masih progres gitu ya, yang sudah ada hasilnya, yang membuahkan hasil advokasinya ada hasilnya seperti itu. Ya, misalkan kayak kemarin ada kasus Haris Azhar itu yang terkait pencemaran nama baik Luhut itu ya. Nah, itu kan ada gerakan advokasi dari LSM ya kan. Nah, itu yang kemudian hasilnya apa? Haris Azharnya dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh kasus. Nah, gunakan untuk menganalisis kasus itu, ya tentunya gunakan satu dari 5 teori untuk menganalisis kasus tersebut. Boleh Charles Tilly, boleh kemudian Max Weber, Karl Marx, dan seterusnya. Itu yang boleh digunakan. Nah, dikumpulkan paling lambat 25 Februari, itu hari 23, 24, 25, 25 hari ini ya, sorry. Saya ulangi lagi ya, maaf. 25, 27 ya. Nah, sorry. 27 Februari. 27 Februari hari Jumat ya. Jadi saya rasa masih punya cukup waktu lah ya dari hari Selasa sampai Jumat ya, dikumpulkan pukul 6, pukul 4 atau pukul 16 ya via Adlink. Nah, ini berkelompok saja, berkelompok, dan kalian bebas menentukan kelompoknya. Boleh satu kelompok 5 sampai 6 orang terserah. Kalau sudah ada kelompoknya dari pertemuan Pak Waldi kemarin juga boleh, nggak apa-apa pakai kelompok itu saja ya. Nah, jadi nanti kumpulnya satu kelompok satu orang saja lah ya. Satu kelompok satu orang saja, jadi nggak perlu semuanya ngumpulin, cukup perwakilan saja ngumpul di via Adlink itu. Oke, mungkin itu saja ya. Mohon maaf kalau penjelasannya agak terlalu cepat dan singkat karena keterbatasan waktu untuk record, jadi supaya nggak lama kalian nonton zoomnya, jadi nonton videonya, jadi nanti ketika pertemuan offline karena kita 3 SKS maka waktunya cukup lah ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi terkait advokasi sosial ini seperti apa. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Semoga nanti tugasnya dikumpulkan tepat waktu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.